kami berada di Pusat Pembibitan Konsorsium Kakao Jawa Barat yang alamat lengkapnya ada di Kampung Panyaungan, Desa Nagrak, RT 1 RW 1, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Halo teman-teman, hari ini kami sudah bersama Mbah Din selaku petani kakao yang di sini. Mohon izin untuk wawancara ya. Ya, Untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama Bapak menanam kakao di sini? nanam kakao merintis dulu 3 tahun yang lalu. Sekarang sudah menanam yang usia 7 tahun, udah usia 1 tahun udah 7.000 pohon. Kemudian kita sekarang sedang menyemai, nanti liput di sana ya, sekitar 22.000, tapi targetnya 100.000 pohon. Nanti akan dibagikan ke petani yang sebelah sana tuh, gunung sana tuh. Dan sekitar 200 hektar gitu, nanti dibagikan ke petani sana. Di kebun ini apakah ada kakao dengan jenis-jenis tertentu atau hanya satu jenis? Di sini ada NCC 02 dari Sulawesi, dari Jember, Ikri ya. Kemudian ada BL 9, kemudian ada BR. Ya. Kalau tantangan terbesar dalam menanam kakao di sini apa, Pak? Tantangan yang terbesar itu pertama pemahaman masyarakat yang masih kosong, karena kita akan mulai lagi. Padahal pada zaman Belanda kita sudah merintis di Garut, di Tasik, Ciamis, Pangandaran sudah ada. Tapi yang pertama di Garut ya. Jadi tantangan pertama kita akan merilis lagi kakao karena permintaannya juga sangat besar. Kita ada order 20.000 ton per tahun biji kering gitu ya, dari Calabot, kemudian salah satu perusahaan Swiss kalau tidak salah. Kemudian hambatan yang kedua adalah teknik budidaya tanamannya ya, karena kakaonya agak manja gitu ya, butuh naungan, butuh pupuk yang bagus, butuh penyiraman yang bagus, butuh penyiangan rerumputan yang bagus. Nah, nanti kita combine akan dalam bentuk agroforestry. Agroforestry itu agro pertanian, forestry itu hutan. Nanti dicombine antara cara bertani biasa dengan cara bertani hutan ya. Bertani biasa itu kebun gitu ya. Biasanya berapa lama proses dari awal tanam sampai kakao bisa dipanen? Oke. Jadi kalau dulu bisa 5 tahun ya. Kalau sekarang kan ada namanya sambung pucuk. Sambung pucuk itu bisa 2,5 tahun sampai 3 tahun sudah bisa mulai panen. Jadi lebih cepat, lebih besar buah-buahannya, karena tadi namanya jenis, bukan jenis, istilah di itu klon ya. Ada klon yang sudah 2, ada ikri, ada semacam-macam. Nanti polinasinya, perkawinannya lebih cepat ya, lebih banyak dan lebih besar-besar gitu. Nah, nanti karena kakao ini apa istilahnya hermaprodit ya, ada jantan ada betina dalam satu pohon itu gitu ya. Tapi ini tidak bisa kawin ke sini, tapi harus ke pohon yang lain gitu. Pohon yang, kalau pohonnya jenisnya yang lain, beda klon, itu akan lebih cepat dan ada persilangan gennya gitu. Jadi buahnya lebih besar, lebih banyak gitu ya, lebih bagus gitu ya. Namanya bahasa Latinnya Theobroma kakao. Theo itu Tuhan, Broma itu makanan. Makanan para dewa lah begitu. Karena saking canggihnya kakao itu. Halo teman-teman, hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Ihsan selaku Direktur Kakao Jawa Barat. Izin Pak, ini tuh jenis pohon kakao apa dan apa perbedaan dengan kakao yang lain? Saya jelasin ya. Pohon kakao ini bagian-bagiannya yang penting adalah, satu adalah batang utama yang ini, yang kedua ini batang produksi namanya. Kakao itu dalam satu kebun nggak boleh satu, harus lebih dari satu. Kenapa? Karena dia muncul bunga dan dia harus kawin dengan bunga yang pohon lain. Jadi satu bunga ini 2 jenis kelamin, jantan betina.
artinya hermafrodit. Tapi dia nggak bisa nikah antar mereka. Kawinnya harus dengan misalkan jantan di sini, betina di sana, atau betina di sini, jantan di sana. Nah, yang mengawinkan siapa? Yang mengawinkan adalah polinator. Polinator itu apa? Polinator itu adalah lebah atau serangga. Satu itu. Kalau dia muncul bunga gini, dia nggak akan jadi buah kalau tidak dikawinkan. Gitulah intinya. Yang kedua, jenisnya apa saja? Nah, kakao itu di dunia cuma ada 3 jenis. Ada yang namanya Siriolo, ada yang namanya Forastero, ada yang namanya Trinitiro. Nah, kemudian dikawin-kawinkan, muncullah berbagai macam klon sebutnya. Di Indonesia banyak klonnya. Nah, ini klonnya ini salah satu adalah MCC02. MCC itu singkatan dari Masamba Kakao Klon. Jadi dari Masamba itu dari Sulawesi. Cirinya apa? Waktu mudanya dia hijau, tapi kalau udah tua dia kuning atau oranye. Nah, beda-beda ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ada lagi klon seperti itu. Itu agak lonjong. Itu namanya ICRI. ICCRI, singkatan dari Indonesia Coffee and Cacao Research. Itu yang mengeluarkan lembaga riset kopi dan kakao di Indonesia. Di mana? Di Jember itu. Cirinya apa? Waktu mudanya dia warnanya ungu seperti itu. Tapi kalau udah dewasa, udah matang, dia warnanya merah. Bedanya gitu, kalau ungu ke merah, kalau hijau ke kuning atau oranye. Jadi coklat itu dari sini asalnya. Nah, gini nih, ini namanya MCC. Caranya gimana? Kita belah, hati-hati, di dalamnya nanti ada bijinya. Nah, ini udah matang loh bijinya. Biji ini, nah biji ini namanya nibs. Namanya nibs. Nibs itu biji coklat yang basah. Nanti ini dicuci, kemudian dijemur dan jadilah biji kakao kering. Nah, itulah yang di grinding atau di apa grinding itu digerus ya. Jadilah bubuk coklat dan coklatnya diolah yang adik-adik makan. Nah, itu kira-kira. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat menambah pengetahuan dan dapat memberikan manfaat untuk kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.